Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Mega Julianti dengan NIM L1A0230722. Saya akan memberikan tutorial mengenai luas dinamika populasi dan bentukan stok ikan. Yang pertama, kita langsung menjumlahkan kemudian kita menghitung rata-rata kemudian maksimal. Setelah itu minimal. Kemudian langsung drag aja ke samping. Nah, setelah itu kita standarisasi upaya atau CPUE. Yaitu catch dibagi evok. Rawai kenak terpancing. Nah, jadi dapat untuk CPUE semua jenis alat tangkap. Kemudian langsung jumlahkan saja. Nah, didapat itu untuk alat pancing, alat tangkap pancing itu nilainya paling besar, sehingga kita tandai karena nanti akan digunakan sebagai pembagi. Nah, setelah itu kita menghitung fishing power index. Untuk rumusnya itu karena tadi kan alat tangkap pancing kan paling tinggi, maka gunakan sebagai pembagi ya. Berarti kan rawai dibagi dengan pancing, kemudian jenet dibagi dengan pancing, kemudian untuk pancing dibagi dengan pancing.
Sudah didapat untuk Fishing Power Index semua alat tangkap. Langsung dijumlahkan saja. Nah, setelah itu menghitung catch total. Untuk menghitung catch total itu produksi rawai ditambah dengan produksi jelmet dan juga produksi pancing. Nah, kemudian kita menghitung effort standar. Nah, untuk rumusnya itu produksi dikali dengan FPI, Fishing Power Index. Mohon maaf, seharusnya effort ya, bukan produksi. Setelah itu menghitung effort total. Effort standar dari semua alat tangkap. Kemudian CPUE. Setelah itu lem CPUE. Oh ya, seharusnya kita membuat grafik CPUE terlebih dahulu. Rumusnya itu untuk membuat grafiknya itu insert, terus kemudian kita pilih scatter. Yang kedua, jenis kedua, terus kita select data, add. Nah, untuk series name-nya itu kita masukkan nama tiap alat tangkap satu-satu, perawai. Kemudian untuk X-nya itu kita masukkan tahun. Nah, kemudian untuk
Y-nya itu masukkan nilai CPUE-nya. Seterusnya untuk jilnet dan juga pancing seperti itu. Terus kita centang title, cek title, dan juga legend tadi yang bagian button. Nah, untuk ini kita ganti aja tahun, kemudian ini nilai CPUE, kemudian ini kita ganti nama menjadi grafik tahunan CPUE. Grafik CPUE tahunan 2020 sampai 2025. Nah, setelah itu kita regresi untuk menentukan nilai A, B, R, CMSY, MSY, dan TAC. Nah, untuk G-nya itu pakai lem CPUE, dan untuk X-nya itu pakai effort total. Setelah itu untuk outputnya metode Fox A, B, R, CMSY, EMSY, dan juga TAC. Nah, untuk A sendiri itu nilai dari intercept. Terus untuk B itu nilai dari X variabel 1, dan untuk ini harusnya min X variabel 1. Kemudian nilai R. Untuk nilai R-nya itu sama dengan nilai A. Nah, kalau untuk CMSY itu A dibagi dengan B terus dikali eksponensial min 1. Setelah itu EMSY rumusnya 1 dibagi dengan B.
Kemudian TAC itu rumusnya CMSY dikali 80 per 100. Nah, selanjutnya kita mencari yang model yang kedua, yang model Walter Hilbrand. Yang pertama, kita salin dulu. Nah, untuk pertama kita menggunakan X1. Nah, X1 itu sama aja dengan nilai CPUE. Kemudian untuk nilai X2-nya itu sama dengan effort total. Kemudian selanjutnya nilai Y. Untuk nilai Y itu rumusnya X2 dari 2000 dari tahun kedua dibagi X2 dari tahun pertama, kemudian dikali dengan dikurangi min 1. Tidak perlu. Kemudian kita analisis regresi. Untuk nilainya kita masukkan. Nah, kemudian kita mencari nilai A dan juga lain-lain. Walter Hilbrand. Nah, untuk Walter Hilbrand ini kita tambahan mencari nilai A, B, kemudian C, kemudian nilai R, nilai Q, nilai K, kemudian CMSY, MSY, dan juga TAC. Untuk nilai A itu kita ambil dari intercept. Kemudian nilai B-nya itu dari X variabel kedua, sedangkan nilai C-nya itu X variabel pertama. Nah, kemudian untuk nilai R-nya itu sama aja dengan nilai A. Nah, untuk nilai Q-nya itu min dari C. Setelah itu nilai K itu
nilai A dibagi dengan nilai C dikali B. Nah, selanjutnya menghitung CMSY itu rumusnya R dikali dengan K terus dibagi dengan 4. Dengan K terus dibagi 4. Kemudian untuk EMSY rumusnya itu R dibagi dengan 2 dikali G. Nah, untuk nilai DAC itu CMSY dikali 80 per 100. Nah, selanjutnya ini kita langsung aja ke soal yang nomor 6 sampai 10. Karena kan tadi nomor 1 sampai 5 sudah diketahui ya. Nah, nomor 6, metode mana yang paling relevan didapatkan sekolah tersebut? Jelaskan alasannya. Nah, menurut saya metode Fogg karena lebih logis dan stabil dibandingkan Walter Hilton yang menghasilkan nilai K-nya negatif. Nah, dimana tidak logis untuk parameter stok ikan. Metode Fogg secara umum lebih sederhana dan sering digunakan untuk menghitung data CPUE. Nah, kemudian yang ketujuh itu berapa total penerimaan nelayan dari usaha penangkapan ikan cakalang. Nah, untuk menghitungnya itu menghitung total produksi dikali harga jual. Nah, rawa itu ada 10.926, terus untuk jilat itu ada 8.662, kemudian ada pancing itu 1.128 dengan total keseluruhan 20.716. Nah, total penerimaan itu sama dengan total produksi dikali harga jual. Nah, didapatkan 1.346.590.000 rupiah. Nah, untuk hitung di 8 itu tentukan total cost atau biaya penangkapan ikan. Nah, ini untuk total costnya rawa 240.000, untuk jilat 210, dan untuk pancing itu 120.000. Didapatkan totalnya itu 570.000. Nah, kemudian keuntungan bersih nomor 9, tentukan keuntungan bersih. Nah, untuk keuntungan bersih ini rumusnya total penerimaan dikurangi dengan biaya penangkapan. Nah, didapat itu 134 juta. Nah, selanjutnya nomor 10. Bagaimana rekomendasi pengelolaan berdasarkan analisis tersebut? Nah, berdasarkan analisisnya itu untuk rekomendasinya itu
mengurangi effort penangkapan ikan sehingga mendekati nilai MSY (Effort Maximum Sustainable Yield) agar stok ikan ini tetap lestari. Dan juga untuk pengelolaannya, untuk rekomendasi yang kedua itu menetapkan kuota penangkapan ikan tahunan yang tidak melebihi dengan TAC. Sekian tutorial UAS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.